Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab Durusulullah li ghairi nautiqina biha, juz yang pertama karya Syekh Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah ta'ala. Kita sampai di pelajaran kelima, ad-darsul khamisu. Qala al-mu'allifu, halaman ke-27. Qala al-mu'allif, ad-darsu al-khamisu, pelajaran yang kelima. Di sini ada percakapan antara Sa'id, Yasir, dan Ali. Kita baca dan nanti kita terjemahkan bersama. Sa'idun, akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Akitabu hada ya Yasiru. Yasirun, la hada kitabu Hamidin. Sa'idun, aina kitabu Muhammadin. Yasirun, huwa alal maktabi hunaka. Sa'idun, aina daftaru Ammarin. Yasirun, huwa ala maktabil mudarrisi. Sa'idun, qalamu man hadha ya Aliyu. Aliyun, hadha qalamul mudarrisi. Sa'idun, aina haqibatul mudarrisi. Aliyun, hiya tahtal maktabi. Taib, ini percakapannya kita perhatikan. Dari yang pertama, Sa'idun, akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Akitabu Muhammadin, apakah ini kitab miliknya Muhammad ya Yasiru? Ya Yasir, wahai Yasir, apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Yasir menjawab, la hadza kitabu Hamidin, bukan, ini adalah kitabnya Hamid. Sa'idun, aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Kemudian Yasir menjawab, huwa alal maktabi hunaka, dia ada di atas meja di sana. Hunaka, di sana. Sa'idun, aina daftaru Ammarin, di mana buku tulisnya Ammar? Kemudian Yasir menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi, dia ada di atas mejanya Pak Guru. Sa'idun, qalamu man hadha ya Aliyu, pulpen miliknya siapa ini wahai Ali? Atau dibaca, pulpen yang ini miliknya siapa wahai Ali? Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi, ini adalah pulpennya Pak Guru. Sa'id berkata, aina haqibatul mudarrisi, di mana tasnya Pak Guru? Ali kemudian menjawab, iya tahtal maktabi. Taib, di sini ada beberapa pelajaran atau mungkin sedikit kita bahas tentang ini kaidah bahasa Arab sedikit tentang, yaitu mudhof mudhofun ilaih, atau kalau bahasa Indonesia
kata sandaran. Mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof dan mudhofun ilaih. Apa ini mudhof mudhofun ilaih? Mudhof mudhofun ilaih ini secara gampangnya itu dua isim yang dijadikan satu. Seperti kalau bahasa Indonesia kita kasih contoh, misalnya kunci. Ada kunci ya, kata kunci. Kunci ini kan ada banyak. Ada bisa kunci mobil, bisa kunci sepeda motor, bisa kunci lemari, dan sebagainya. Nah, kita nanti mudhofun ilaih itu seperti ini. Jadi dia kalau kata kunci ini masih umum, bisa kunci mobil, kunci sepeda motor ini ya, sepeda motor, bisa kunci lemari dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kita sudah jadikan mudhofun ilaih, nanti kunci ini sudah menjadi yang khusus, jadi bisa lebih mengerucut lagi. Kunci mobil, jadi dia jelas. Kuncinya tidak umum lagi, tapi dia diperjelas dengan kunci mobil, berarti kunci untuk mobil. Untuk kunci motor, kunci sepeda motor, jadi dia ada dua kata yang dijadikan satu, dan ini nanti berefek dengan maknanya yang lebih khusus. Jadi semula kita, kalau kemarin kita bahas nakiroh dan ma'rifah, semula kunci ini kan kita masih nakiroh, masih umum ya. Ketika dia ada sepeda motor ini, maka dia nanti menjadi ma'rifah karena sudah jelas kunci sepeda motor. Atau bisa lagi misalnya tas gitu. Tas ini nanti mungkin masih umum ya, bisa nanti miliknya tasnya Muhammad, kemudian bisa tasnya si Ali, atau tasnya Pak Guru gitu. Nah, ketika kita nanti ada tas Ali ya, berarti ini sudah jelas tas miliknya Ali, jadi ini nanti sebagai ma'rifah. Jadi ada dua kata, tas dan Ali, yang dijadikan satu. Itu kalau di bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Arab ini sama, seperti hampir mirip di bahasa Indonesia seperti tadi ya. Jadi ada dua isim ditambah dengan isim yang lain. Nanti ini menjadinya adalah mudhofun ilaih susunannya. Jadi biasanya kalau mudhofun ilaih nanti susunannya pertama itu, kalau mudhof ini pada umumnya nanti isimnya masih yang nakiroh. Sedangkan mudhofun ilaih ini biasanya dia isim yang ma'rifah. Jadi gabungan antara isim yang nakiroh dan isim yang ma'rifat. Seperti di dalam contoh yang disebutkan tadi di percakapan, ada, kita perhatikan, ada kitabu Muhammadin. Nah, jadi ada kitab, ada kitabun, plus ini Muhammadun, ada dua kata Muhammadun. Jadi ada kitab dan Muhammad dijadikan satu, jadinya kitabu. Kitabu ini tidak boleh ditanwinnya baknya ya. Jadi kitabu. Nah, yang Muhammad jadinya tadinya dun menjadi din. Kitabu Muhammadin, jadinya dia dimajrurkan atau dikasrohkan.
Kitabu Muhammadin. Ya. Si mudhaf ini sedikit kita bicara kaidah ini biasanya tidak boleh beralif lam. Tidak beralif lam ya. Yang kedua, dia tidak boleh di dhammah. Tidak boleh ditanwin. Tidak ditanwin. Itu. Sedangkan mudhafun ilaih nanti dia itu biasanya majrur. Dan pada umumnya dia isim yang ma'rifah. Bisa beralif lam, bisa nama orang gitu. Nah, contoh yang lain misalnya di sini. Kitabu Hamidin. Ada kitab, kitabun plus Hamidin, Hamidun. Ada dua kata, kitab dan Hamidun. Ketika dia susunan mudhaf-mudhafun ilaih berubah menjadi kitabu, tidak boleh ditanwin. Hamidin, Hamidin, dia di kasroh, majrur. Nah, kita tidak boleh menjadi al-kitabu Hamidin. Al-kitabu Hamidin ini tidak boleh. Tidak boleh juga kita kitabun Hamidin. Ini ditanwin, ini juga tidak boleh. Tuh. Atau menjadi kitabun Hamidun. Ini juga tidak boleh. Jadi yang asli kitabu Hamidin ini yang mudhafun ilaih. Nah, secara arti biasanya nanti kita artikan menjadi milik. Jadi kitabu Muhammadin berarti kitabnya Muhammad, atau kitab miliknya Muhammad, itu ya, miliknya Muhammad adalah kitab milik Muhammad. Ini juga kitabu Hamidin artinya kitab miliknya Hamid. Contoh yang lain di pelajaran ini ada lagi daftaru Ammarin, maktabul, ini akan ada ini ya, maktabul mudarrisi. Jadi ada kata maktab, maktabun, dan al-mudarrisu. Ya. Jadi bukan mudhafun ilaih, mudhafun ilaih, susunan mudhafun ilaih. Jadi maktabu al-mudarrisi. Jadi untuk yang mudhafun ilaih kita artikan itu kepemilikan. Nanti ada bermacam-macam makna ya. Cuman untuk untuk di pelajaran kali ini mudhafun ilaihnya itu bermakna kepemilikan atau milik. Jadi kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, maktabul mudarrisi itu kepemilikan. Jadi kitab miliknya Muhammad, kitab miliknya Hamid, mejanya Pak Guru, maktabul mudarrisi, seperti itu. Mungkin pelajaran kita kali ini kita ajukan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang salah itu dari anak pribadi dan dari syaitan, dan jika ada benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita coba pertemuan kali ini jangan lupa untuk murojaah kosakata yang sudah kita hafalkan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Di pelajaran sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.